Sandi singgung lewat ya bahwa penyebutan anak zina ya saya sangat kecewa, memang sangat kecewa karena sesuatu hal itu kan harus ada bukti, harus ada fakta. Tapi itu dulu saya juga jadi apa ya, ini juga ya. Maka untuk itu yang kita serahkan adalah kepada saya bilang tidak bisa segampang itu mengatakan seseorang itu hukumnya berat loh bagi orang yang mengatakan kalau dia tidak punya bukti dan tidak punya saksi. Sangat berat hukumnya. Pengadilan ini kan harus ada fakta ya. Harus ada fakta, ini kan pengadilan bukan minta pendapat. Ada fakta, hukum itu fakta. Ada saksi, ada bukti, fakta kan gitu ya. Kita selesaikan satu dulu, tidak tertutup ya. Karena bagi saya prinsipkan saya siapa saja yang ya merendahkan, mengecewakan itu saya coba cukup rasanya unsur pidananya, lanjutkan merdeka. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Haji Faisal nampaknya geram karena pihak Dodi tidak mengindahkan peringatan pengacaranya yang tidak dan tetap mengatakan dan menyebut anak haram dan anak hasil zina di persidangan kemarin. Hal itu memantik emosi Haji Faisal. Haji Faisal rasanya hatinya tersayat mendengar hal itu. Karena itu saat diwawancara oleh media di akhir persidangan, Haji Faisal nampak tidak bisa menahan emosinya dan mengancam akan melaporkan dan memperkarakan Dodi Sudrajat dan pengacaranya jika tetap menggunakan istilah anak hasil zina dan juga anak haram. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, kita tahu bahwa persidangan Galaskai, persidangan lanjutan kemarin menghadirkan saksi ahli agama dari Dodi Sudrajat dan juga teman dari Vanessa. Di sana penyebutan anak haram dan anak hasil zina masih saja digunakan istilah itu. Hal itu memantik Haji Faisal, emosinya tidak tertahankan saat diwawancara wartawan. Namun Haji Faisal tetap logis mengatakan bahwa ini di persidangan dan belum ada bukti sama sekali bahwa Galaska itu anak zina. Dan juga saksi-saksi yang dibawa tidak mengatakan dan tidak membeberkan bukti sama sekali, tetapi sudah menggunakan istilah itu. Itulah yang membuat pengacara Haji Faisal keberatan dan sempat mengusulkan kepada hakim untuk tidak mengatakan itu dan menegur pihak tergugat yakni Dodi Sudrajat dan para pengacaranya untuk tidak menggunakan istilah itu. Namun ternyata saat diwawancara di media kemarin, baik pihak pengacara maupun Dodi Sudrajat tetap menggunakan istilah dan memberikan yang menurutnya itu fakta bahwa Galaska ini adalah anak hasil dari zina karena Vanessa hamil sebelum menikah dengan Bibi. Dan waktu itu menurut Dodi ada yang menyaksikan yakni Pak D-nya, Bapak Gandhi, kakak dari Dodi Sudrajat. Pernyataan Dodi Sudrajat yang terus-menerus menggunakan istilah ini yang masih berupa tuduhan karena belum menyertakan bukti, dan itu dilakukan di persidangan, ini sangat menyakitkan Haji Faisal. Haji Faisal mempertimbangkan psikologis dari Gala jika melihat jejak digital itu. Karena itulah, demi untuk meluruskan hal itu, Haji Faisal berencana akan melaporkan pihak-pihak yang menyatakan bahwa Galaska ini anak hasil zina atau anak haram ke pengadilan. Namun menunggu sidang Galaska ini selesai dulu dan kemenangan ada di Haji Faisal. Setelah itu proses hukum akan berjalan. Nah, bagaimanakah nantinya? Bagaimanakah apakah Dodi Sudrajat jadi akan terjerat hukum
saat dilaporkan oleh Haji Faisal, karena kita tahu saat Haji Faisal melaporkan seseorang maka proses hukumnya akan cepat, seperti Tiara Marlin yang langsung mendapat panggilan dari Polres Depok atas laporan yang dilakukan oleh Haji Faisal dan pengacaranya. Nah, mari kita tunggu saja bagaimana nantinya, dan jangan lupa like, subscribe, and komennya di Fakta Bamkin, serta selalu ikuti berita-berita dari kami. Tahu nggak bedanya Pak Dodi sama Pak Faisal itu apa? Kalau Pak Dodi ini, kalau ada wartawan atau media, ketika dia diundang atau diwawancarai, ada yang nanya aneh-aneh, dia ini gampang kesulut gitu, gampang kena kompornya. Ujung-ujungnya setelah dia kena kompor, dia yang emosi sendiri, dia yang gak suka dengan pertanyaan wartawan, dia bawa-bawa pihak Pak Faisal. Lihat deh Pak Faisal, apa pernah dia menyudutkan salah satu atau misalnya siapapun? Gak ada, dia bijak kalau ngomong gitu loh. Karena dia tahu, dia tuh gak ada pikiran yang negatif, atau misalnya wartawan ngomong apa panas-panasin dia tahu gak perlu harus kesulut atau kekomporin. Jadi ujung-ujungnya kelihatan kan, yang emang kayak sorry nih, jadi kelihatannya tuh memperkeruh keadaan ya Pak Dodi. Kalau Pak Dodi dari awal nggak gampang kesulut sama wartawan yang bertanya, pasti nggak akan kayak gini. Karena wartawan juga emang salah juga sih, wartawan terlalu mengompor-ngompori yang ada ya. Itulah mungkin gunanya media atau wartawan, yang gue juga nggak tahu. Udah gitu ada pihak-pihak luar yang ikut-ikutan gitu, ada yang mau silaturahmi, ada yang mau bongkar atau apa. Udah lebih baik lagi keadaan kayak begini nggak usah terlalu ikut-ikut campur gitu loh pihak-pihak luarnya, biarin pihak Pak Dodi sama Pak Faisal ini tenang dulu hidupnya gitu loh. Karena sekarang udah perkeruh nih, karena satu hal ada lagi dua hal yang lain, ada lagi hal lain, ketemunya Pak Dodi yang gampang kesulut. Ya gimana mau beres-beres tuh ininya apa namanya, masalahnya yang ada yang nambah aja terus masalah baru. Ya kayak misalnya Fuji-nya komen misalnya di siapa, ya iyalah namanya orang juga batas kesabaran, ada kebatas kesabarannya kali. Kalau lu omongin terus kayak begitu, apa nggak kesel? Dia juga kesel kali. Udah deh, jangan selalu ikut campur ke dalam hubungannya keluarga Pak Faisal sama Pak Dodi. Kita sebatas orang luar ya, kita orang luar ya cukup membahas tentang yang dilontarkan misalnya oleh Pak Dodi atau Pak Faisal, udah gitu loh. Kita komen sebatas itu, nggak usah ikut-ikutan sampai ke dalam. Gimana mau akur, yang ada makin ribut lagi, parah lagi gitu aja terus. Nggak tahu sampai episode keberapa ini acara.